Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kehijauan, semuanya memerlukan lingkungan. Untuk itu, kita sebagai manusia memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu contohnya adalah melaksanakan program 3R, yaitu reduce, mengurangi sampah, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mengolah sampah. Manusia dengan didukung sumber daya dan teknologi telah mampu menciptakan teknik dan cara-cara untuk melestarikan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari di acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekopdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, emisi karbon, limbah, dan sampah yang melimpah ruah bisa jadi persoalan bagi kehidupan. Nah, solusinya adalah Eco Green atau ekonomi hijau. Di SMA Negeri 5 ini ada program pembelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan sehat, termasuk diantaranya adalah ekonomi hijau. Untuk mengkaji lebih dalam, ayo ikuti Rapendik. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Jember terletak di Jalan Semangka nomor 4 Kota Jember. Sekolah ini memiliki lahan yang cukup luas dan berwawasan lingkungan. Dengan lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan jalan raya, sehingga memudahkan akses untuk para siswa-siswi menuju ke sekolah. Dengan luas sekolah sebesar 3/4 hektar ini sangat memadai bagi pembelajaran, serta fasilitas sekolah yang cukup lengkap dan tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa-siswi. Pemirsa, saat ini saya bersama guru pembina peduli lingkungan Ibu Halimah dan komite sekolah Bapak Didi. Apa kabar Ibu Halimah? Apa kabar Pak Didi? Alhamdulillah, Baik. Selamat semangat lingkungan. Amin. Semangat peduli lingkungan. Bu, sebelum ke Pak Didi, Bu, kenapa menjadikan isu lingkungan sebagai kegiatan pembelajaran bagi siswa-siswi selaku guru pembina? SMA 5 itu sebenarnya untuk kepedulian terhadap lingkungan itu sudah terbentuk mulai tahun 2006. Tahun 2006? Iya, mulai tahun 2006 sehingga sampai kita menyandang predikat adiwiyata ya Pak. Kemudian setelah kita ke dalam, kita harus mengimplementasikan keluar ke sekolah-sekolah maupun ke masyarakat. Ya, seperti itu. Makanya kita membuat suatu kegiatan pola hidup ekonomi hijau. Pola hidup ekonomi hijau, kalau bisa dijelaskan apa pola hidup ekonomi hijau itu? Pola hidup ekonomi hijau itu suatu pola di mana kita mengajak masyarakat berperilaku. Saya kira anak masyarakat saja semuanya ya berperilaku peduli terhadap lingkungan. Dari perubahan sikap atau apapun sehingga menjadi suatu komitmen. Dari komitmen itu perasaan cinta, perasaan ingin melestarikan. Dari tahu, suka, cinta, melestarikan. Ya, sehingga mereka pun juga bisa memanfaatkan apa yang pada lingkungan. Jadi program itu akhirnya berdampak pada manfaat. Kalau dari sisi komite sekolah, kan fungsi komite diantaranya itu support dan mediator. Apa yang Bapak bisa lakukan terhadap atau tanggapan Bapak terhadap pengembangan program lingkungan ini? Kami di komite tentunya dalam struktur sebagai mitra. Mitra strategis. Ya, mitra strategis dari sebuah sekolah. Sehingga tidak ada alasan kalau komite itu tidak mendukung. Selama itu untuk kepentingan sekolah dan untuk pengembangan sekolah, kami di posisi komite itu selalu mendukung. Nah, terkait dengan lingkungan itu tentunya tidak
sebuah tujuan yang mulia, sebuah tujuan yang saya pikir kita ini sudah masuk dalam suasana wilayah yang kritis ya, terutama terhadap lingkungan, sehingga tidak ada salahnya dan mungkin ini menjadi isu strategis yang harus kita kembangkan, sehingga kami tidak ada alasan untuk tidak mendukung. Saya kira itu latar belakang. Kegiatan ekonomi lingkungan itu kan high cost sebenarnya ya. Dukungan, tentunya dukungan komite sekolah tidak hanya pada dukungan brainstorming ya, pemikiran, tapi juga mungkin dukungan dana. Bagaimana support dari masyarakat terhadap kegiatan ini, Pak? Ya, kami selaku komite akan bertugas mensosialisasikan utamanya kepada wali murid bagaimana pentingnya sebuah lingkungan kita bentuk, sehingga sosialisasi dan edukasi kan pasti, Pak? Edukasi dari wali murid, tentunya ternyata gayung bersambut, sehingga akhirnya menjadi komitmen bersama. Jadi mereka nggak keberatan itu, tidak Pak? ada keberatan dan support terhadap apa yang dilakukan oleh pihak sekolah, sehingga ya hasilnya sampai hari ini orang tua selalu mendukung dan bersinergi, sehingga tidak ada sekat antara orang tua, komite sekolah dan dewan guru, semua menjadi satu kesatuan, punya komitmen yang tinggi, yang satu untuk membangun bagaimana lingkungan ini kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekaligus membangun karakter siswanya. Bu, anak-anak itu kan inputnya beragam ya, kemudian dikondisikan untuk peduli lingkungan. Bagaimana respon mereka dan kendalanya apa kira-kira, Bu, selama ini yang dihadapi ini? Karena memang tadi dikatakan beragam ya, Pak. Iya. Memang ada kendalanya juga, tapi pada dasarnya mereka masuk SMA 5 itu sudah tahu bahwa background kita itu adalah sekolah Dwiata. Karena positioning yang jelas tadi. Iya, sudah jelas. Dan kemudian di SMA 5 eskul lingkungan hidup itu memang hukumnya wajib untuk kelas 10. Dan kita itu adalah pramuka Kalpataru karena sudah menyandang Dwiata Mandiri. Jadi anak-anak itu sudah kewajiban, dan mereka pertama adalah suatu kewajiban, lama-lama suatu kebiasaan nih Pak ya, dari kebiasaan bukan mereka suka, akhirnya mereka itu sudah tidak usah disuruh, akhirnya merupakan suatu kesadaran. Sudah kebutuhan termasuk kesadaran pada akhirnya. Prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih berkaitan dengan lingkungan ini? Prestasinya untuk sementara ini kita pada Adwiata mulai dari calon sampai calon Adwiata tingkat nasional, Adwiata 1, Adwiata 2 tingkat nasional, dan juga Adwiata Mandiri nasional. Sedangkan Jawa Timur kita Adwiata. Jadi meskipun sekolahnya lokal tapi juga prestasinya nasional. Syukur-syukur bisa global. Pak, bahwa program itu kan harus tidak hanya survive, tidak hanya dipertahankan, tapi juga harus sustainable. Harapan Bapak apa terhadap sekolah ini? Ya, kami berharap program ini tidak hilang, terus bersinambung, dan bahkan pengembangan program ini kami di komite hasil sharing, hasil diskusi dan sebagainya dengan warga SMA kan sudah membentuk kerjasama ya, kerjasama dengan instansi terkait, utamanya desa binaan ya, kita membentuk desa binaan berwawasan lingkungan. Ya, dasarnya adalah karena kita terbatas lahan untuk praktikum anak-anak terutama di kaitan dengan lingkungan, maka kita berpikiran mencari lokasi, mencari tempat untuk praktikumnya anak-anak, sehingga itu antara teori dengan prakteknya bisa match. Jadi desa binaan tadi sebagai lab hidup anak-anak. Sebagai guru pembina, karakter yang paling menonjol dari siswa itu apa dengan program pembiasaan cinta lingkungan? Rasa peduli. Ya, rasa peduli. Contoh konkretnya misalnya? Gini, misal anak-anak, kalau karena kebiasaan tanaman itu sudah peduli pada tanaman, sehingga misalnya lewat dalam tanaman, kemudian jika nggak bisa nyenggol anak-anak, otomatis mereka merasakan kalau tanaman disenggol itu pasti sakit. Nah, otomatis kalau mereka sudah pada tanaman aja peduli, apalagi ke yang lainnya, yang jadi dari yang kecil muncul menjadi empatinya. yang besar. Iya, seperti itu. Jadi inilah pemirsa bukti bahwa apabila komite sekolah bekerja sama dengan pihak manajemen sekolah, yang terjadi adalah kekuatan yang luar biasa untuk mewujudkan tujuan dari sekolah itu sendiri. Dan harapannya memang karakter peduli lingkungan itu menjadi membudaya di masyarakat. Terima kasih Pak Didi.
Terima kasih Bu Halimah, sampai ketemu lagi, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin, amin, amin. Ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Salah satu dampak negatif itu seperti pencemaran udara di daerah industri serta eksploitasi besar-besaran terhadap minyak bumi. Jadi, program pola hidup ekonomi hijau memiliki tujuan utama adalah menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu contoh sederhana melestarikan lingkungan sekolah adalah ingin memperbaiki ekonomi masyarakat di sekitar sekolah. Proses sosialisasi dan pengkondisian melalui kegiatan PKK, pembuatan bibit, perawatan tanaman, pemeliharaan tanaman peneduh, dan komposter. Pemirsa, saat ini saya bersama siswa-siswi SMA Negeri 5 Jember, adik Putri dan adik Edwin. Salam peduli lingkungan. Salam. Adik Putri, saya mulai ke adik Putri ya. Iya. Adik Putri, manfaat apa yang adik Putri rasakan dengan belajar peduli lingkungan? Banyak. Yang pertama, untuk siswa sendiri, terutama saya sudah belajar untuk membagi waktu, mendapat pengalaman-pengalaman khusus tepatnya, terus memang lebih peduli lingkungan dan itu jauh. Jadi seperti membuang sampah, kadang kita membuang seenaknya, dan sekarang sudah mulai bisa membedakan mana sampah kering, mana sampah basah, sampah yang bisa diolah maupun yang tidak. Dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, Iya. Dan kemudian peduli untuk melakukan sesuatu. Iya. Kalau Edward sendiri, biasanya anak laki-laki itu kan cenderung emproh gitu ya. Gimana pendapatnya? Sebenarnya simpel. Mungkin bagi setiap orang ini hal yang sepele. Namun ini tempat tinggal kita kan. Jadi Sopo yang rawat gitu. iya, siapa yang rawat? Jadi kan kita yang tinggal di sini, kerasan tidaknya kita kan tergantung lingkungan. Jadi kita yang merawat, otomatis kita mendapatkan balasan yang dari lingkungan. Belajar lingkungan ini kan kita juga butuh lahan. Terus kemudian tadi saya sempat dengar ada desa binaan. Mungkin bisa jelaskan? Kalau untuk desa binaan sendiri itu adalah pengabdian sekolah terhadap lingkungan. Jadi di mana SMA Negeri 5 Jember ini peduli terhadap lingkungan baik sekolah dan masyarakat. Dan khususnya untuk masyarakat, SMA Negeri 5 Jember ini sudah mengabdikan diri terhadap desa binaan itu. Desanya itu di Desa Bintoro, RT 1 RW 14. Program apa yang dilakukan di sana? Di sana kita punya Ceng Project Pola Hidup Ekonomi Hijau, di mana kita sudah membantu mengelola lahan di sana, mengelola tanaman, dan mengelola lingkungan yang ada di sana. Seperti itu. Dan itu juga program sekolah Adiwiyata. SMA Negeri. Iya. Jadi itu juga merupakan program sekolah SMA Negeri 5 Jember. Terus apa yang membuat, mungkin ini motivasinya beda-beda ya, yang membuat Edwin ya, tertarik masuk ke SMA 5, dan di sini kan jelas wajib belajar lingkungan. Apa yang membuat tertarik? Yang membuat tertarik, pertama ini adalah sekolah yang mungkin hanya satu di Jember. Hanya satu di Jember. Ya, di Jawa Timur. Mungkin di Jember itu hanya ada satu, yaitu SMA Negeri 5 Jember. Jadi di sini banyak hal baru yang kita bisa dapatkan, tidak hanya belajar akademik saja, tapi kita juga diajarkan non akademik. Kalau Putri? Kalau latar belakangnya sama, ya ingin memperdalam tentang lingkungan, terus prihatin juga sama lingkungan yang seperti ini. Mana lagi sekarang kan ada pemanasan global, terus penipisan ozon, akhirnya kayak di kutub itu udah mulai mencair. Seperti itu kan kita kasihan, mana kita kan tinggalnya di bumi. Nah itu kita pengennya ngerawat bumi itu gimana biar bisa lebih baik. Jadi motivasinya itu. Terus bahwa untuk belajar membangun karakter itu kan tidak cuma
dibangun dari pengetahuan, tapi kan juga teladan dari para guru. Iya. Support guru ini bagaimana? Kalau support guru sendiri, terutama mereka yang sebagai contoh, mereka jelas mencontohkan hal-hal yang baik bagi kita ya. Terutama kalau misalkan ada sampah di luaran sini, biasanya guru dulu yang mengambil lalu menyuruh murid. Jadi teladan ya. Iya, jadi kan tidak teladan. cuma menyuruh dan mengajari teori. Iya, tapi mereka juga memberikan contoh dan menjadi teladan. Terus ini orang tua di rumah bagaimana sih? Kalau orang tua, Tanggapan orang tua. kalau orang tua mendukung, apalagi dengan adanya CEM Project Pola Hidup Ekonomi Hijau, di mana kita sudah membantu warga, itu orang tua sangat mendukung. Soalnya ternyata ya paling enggak beberapa sekolah di Jember ini masih ada yang peduli terhadap masyarakat luar. Jadi enggak kita benar-benar hanya ngurusi sekolah, Eksklusif di sekolahnya iya, aja. enggak. Tapi kita tetap membantu warga yang ada di sekitar sekolah kita. Gitu. Ada pesan-pesan untuk teman-teman sebaya, nah teman-teman sebaya kalian mungkin di kota-kota lain tidak terlalu peduli dengan ini. Ya mungkin untuk teman-teman sebaya kita sebagai generasi muda wajib menjaga lingkungan. Kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus yang peduli terhadap lingkungan, karena ini merupakan tempat tinggal kita, jadi kita yang merawatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau Putri, Tanamkan cinta karakter pada lingkungan. Jadi sejak dini sebisa mungkin kita udah harus peduli terhadap lingkungan dari hal terkecil pun. Jadi mulai membuang sampah, mulai menutup air yang sudah nggak dipakai, seperti itu harus kita pedulikan. pemirsa, inilah bukti bahwa apabila siswa sejak dini dibiasakan, dikembangkan untuk cinta pada lingkungan, mereka punya semangat untuk menularkan pengetahuannya sehingga masyarakat di sekitarnya memiliki kepedulian yang sama. Terima kasih Edwin, terima kasih Putri, sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kalian sukses. Amin. Kegiatan pola hidup ekonomi hijau ini sebagai pembelajaran siswa untuk menumbuh kembangkan kemampuan manajerial, leadership, komunikasi, kematangan dalam berpikir, rasionalitas, dan nilai-nilai kepribadian siswa, serta membentuk siswa berkarakter peduli lingkungan. Selain itu, kegiatan ini turut menciptakan pola perilaku baru bagi masyarakat yang bersahabat dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup, dan memperbaiki kualitas hidup, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Pemirsa, saat ini saya bersama Ibu Sutini, wali murid SMA Negeri 5 Jember. Apa kabar Bu Sutini? Baik, Bu, putranya kelas berapa sekarang? kelas 3. Asal mula dulu mengapa Ibu mendorong putranya untuk masuk ke sekolah ini apa? Sia senang sekali memang kepingin sekolah di sini karena lingkungan hidupnya itu sangat bagus. Dan anak saya memang kepingin sekolah di sini dan saya semangat juga menyekolahkan anak saya di sini. Jadi punya minat yang kuat, didukung sama orang tuanya. Iya, Itu ya Bu ya. iya. Terus apa yang Ibu lihat perubahan perilaku putranya dengan adanya pembelajaran lingkungan ini? Ya, anak saya lebih baik dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Tanggapan Ibu terhadap program pengembangan lingkungan ini bagaimana? Senang sekali dan sangat mendukung. Sangat mendukung ya Bu. Iya, karena dengan adanya kegiatan ini masyarakat di sekitar menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan sampah tidak berserakan kemana-mana, menjadi lebih baik dan lebih bersih. Terus harapan Ibu terhadap sekolah ini apa ke depan? Kedepannya kalau bisa kegiatan ini adalah kegiatan berkesinambungan tanpa mengganggu pembelajaran di sekolah. Terus Ibu mungkin punya pesan-pesan terhadap anak-anak kita tentang bagaimana mengolah lingkungan. Ibu bisa sampaikan mungkin. Kegiatan ini sangat bagus karena kegiatan ini adalah penerapan ilmu yang didapat siswa di sekolah dan diterapkan ke masyarakat. Dan ini merupakan pembelajaran bagi siswa dalam bersosialisasi ke masyarakat.
sehingga masyarakat kelak menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Ya, terima kasih Bu Sutini. Sampai Iya, ketemu lagi dan sama-sama. mudah-mudahan cita-cita Ibu serta cita-cita putranya dapat tercapai. Amin. Amin. Terima kasih. Pemirsa, ini adalah bukti bahwa wali murid dan masyarakat pun membutuhkan anak-anak yang tidak hanya pandai akademik, namun memiliki kepekaan terhadap lingkungan serta berkarakter. Setiap institusi sekolah pasti memiliki visi dan misi yang diemban. Sesuai dengan visi SMA Negeri 5 Jember, yaitu membangun iman, membangun insan yang berwawasan luas, kreatif dan mandiri, yang peduli pada kelestarian lingkungan dengan berlandaskan iman dan takwa. Sedangkan misinya adalah meningkatkan mutu pendidikan siswa sesuai tuntutan masyarakat, menyalurkan bakat dan minat siswa, serta mengembangkan kepribadian luhur, menyelenggarakan manajemen sekolah yang berwawasan mutu, partisipatif, mandiri, dan lingkungan hidup serta akuntabel, memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki sekolah dan masyarakat secara proporsional dan profesional, membangun hubungan kerjasama dengan semua pihak secara harmonis dan mewujudkan layanan masyarakat yang prima. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Kepala SMA Negeri 5 Jember, Bapak Haryono. Apa kabar Pak Haryono? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik. Salam lingkungan gitu Pak ya. Oh gitu. Pak, sekolah ini mengembangkan eco green atau ekonomi hijau. Sebenarnya apa itu Pak? Eco green ekonomi hijau yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat untuk bisa kembali ke alam, dalam artian masyarakat kita ajak untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga tanpa disebutkan harus ke pasar dan ke supermarket. Apalagi ngimpor buah dari luar negeri. Apalagi ngimpor dari luar negeri. Nah Pak, kalau program sekolah itu kan lebih banyak sebenarnya internal, tapi kalau ini sudah sampai ke inspirasi ke masyarakat, bagaimana Bapak menyusun kegiatan itu sehingga masyarakat punya kepedulian untuk ikut dalam kegiatan atau paling tidak program yang dikembangkan di sekolah? Ya. Kebetulan SMA Negeri 5 ini didaulat sebagai adiwiyata mandiri secara nasional. Penghargaan untuk lingkungan ya? Terutama dalam peduli lingkungan, sehingga kita harapkan sekolah ini bisa mengimplementasikan di lapangan untuk peduli kepada lingkungan, sehingga anak-anak juga kita biasakan untuk bisa bermasyarakat dan mengembangkan ilmunya yang diterima untuk bisa mengangkat masyarakat ini kepada ekonomi hijau. Kalau kita bicara tentang filosofi sekolah, kenapa Bapak berfokus kepada isu lingkungan diangkat sebagai pengembangan karakter bagi siswa? Itu Pak. Ya, di dewasa ini sebenarnya lingkungan kita ini tidak terlalu mendukung karena sudah tercemar dengan beberapa penggunaan obat dan sebagainya, sehingga anak-anak ini bisa kita pakai sebagai agen pengubah pada masyarakat untuk bisa mengembalikan bahwa masyarakat ini tidak serta-merta membiarkan lingkungan yang berserakan, kemudian sampah yang tertumpuk yang bisa mendatangkan penyakit. Nah, dengan aktivitas ini kita harapkan sampah ini bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Kemudian anak-anak juga pernah mencoba untuk mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar. Nah, ini satu inovasi yang bisa diterapkan di masyarakat, sehingga beban limbah yang ada di masyarakat ini tidak membebani lingkungan yang ada, bisa dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomi produktif Pak ya. Pak, membangun karakter peduli lingkungan itu kan bukan hal mudah. Nah, dimulai dari
ragam program apa sih yang diberikan kepada siswa sehingga tidak cuma sekedar pengetahuan tetapi menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi karakter bagi siswa. Apa ragam program kegiatan lingkungan yang ada di sini? Kebetulan kita diawali dengan program Adiwiyata. Ini teman-teman di lapangan, Bapak Ibu guru dan anak-anak bersepakat untuk mengangkat lembaga ini dari sudut itu, karena dari segi akademis kita masih jauh dari SMA yang lain. Meskipun tidak melupakan akademis kan Pak? Betul, tapi kita bukan berarti pesimis, paling tidak satu yang berpotensi ini kita luncurkan di lapangan supaya lembaga ini muncul. Ini yang pertama. Sebagai brand identity sekolah itu yang dimaksud. Betul. Nah, kemudian dengan begitu anak-anak tentunya ada termotivasi untuk menindaklanjuti dan bahwa